Terkadang hidup ini seperti hujan yang turun di malam hari. Kita tak pernah tahu kapan ia akan reda dan kapan ia akan menghanyutkan hati. Di antara rintik-rintik yang jatuh tanpa arah, ada saat di mana perasaan hadir tak terduga. Cinta seringkali datang dalam bentuk yang tak biasa, seperti angin yang membawa wangi kenangan lama. Berisik lembut di antara dua hati yang berbeda usia, namun dipersatukan oleh takdir. Sebelum kita mulai ke ceritanya, mohon kesediaan teman-teman untuk like video ini dan subscribe channel Tinta Pena. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah urusannya. Perkenalkan, namaku Wawan Gunawan, yang biasa dipanggil Wawan. Aku seorang pria berusia 25 tahun dan menjalani hidup yang cukup sederhana, namun penuh semangat. Keseharianku kuhabiskan untuk bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi yang berkembang pesat di kota Bandung. Meski pekerjaanku sering menyita waktu, aku tetap setia dengan keluargaku. Aku selalu menyempatkan diri untuk menghadiri acara keluarga, karena bagiku keluarga adalah fondasi kehidupan. Salah satu anggota keluarga yang paling dekat denganku adalah Tante Feby. Dia adalah sepupu jauh dari ibuku. Tante Feby saat ini berusia 34 tahun. Dan dia adalah seorang wanita yang anggun, tangguh, dan penuh semangat. Meskipun kehidupannya pernah dihantam badai perpisahan, ia mampu bangkit dan menjalani hidup dengan ketegaran yang menginspirasi. Dengan butik kecilnya yang sukses, Tante Feby berhasil menemukan kebahagiaan dalam kemandirian. Meskipun kesepian, kadang berusaha tetap asyik di setiap pertemuan keluarga. Aku dan Tante Feby sering berbincang banyak, dari cerita lucu hingga pembahasan serius tentang kehidupan. Kami berdua selalu menemukan cara untuk terhubung satu sama lain. Hubungan kami pun berkembang lebih dari sekedar tante dan keponakan. Ada kehangatan dan saling pengertian yang tumbuh di antara kami berdua. Suatu malam saat turun hujan deras di tengah reuni keluarga, aku memilih untuk duduk di teras belakang. Udara dingin menyelimuti tubuhku. Sementara pikiranku melayang jauh memikirkan kehidupanku, yang seringkali terasa hampa meskipun penuh dengan kesibukan. Di saat itulah Tante Feby datang dengan 2 cangkir teh yang hangat di tangannya. "Kayaknya kamu butuh kehangatan," ujar Tante Feby sambil tersenyum, lalu duduk di sampingku. "Terima kasih Tante," jawabku menerima teh tersebut. Teh hangat memang selalu bisa membuat suasana hati jadi lebih baik, ujarku sambil menatap wajah Tante Feby yang anggun dengan gaun warna hitamnya. Kami berdua duduk dan diam sejenak menikmati hujan yang semakin deras. Saat itu aku memandang ke arah hujan yang jatuh di halaman belakang. Sementara pikiranku tak bisa lepas dari sosok Tante Feby yang duduk di sampingku. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Akhir-akhir ini hubungan kami yang dulu terasa biasa saja, kini menjadi lebih dalam. Setiap kali kami asyik berbicara, aku merasakan kehangatan yang berbeda. Seperti ada ikatan emosional yang tumbuh di luar batas keluarga. Tante Feby menghirup tehnya perlahan, lalu berkata, "Kadang aku merasa lelah dengan semua ini, Wawan. Kehidupan dengan kesendirian semua terasa seperti beban yang tak pernah hilang."
Lalu aku pun menatapnya dengan penuh empati dan berkata, "Aku selalu mengagumimu, Tante. Sudah melalui begitu banyak hal, tapi tetap bisa berdiri tegar. Itu bukanlah hal yang mudah." Tante Feby tersenyum tipis. Tapi senyuman itu terasa getir. "Kamu baik sekali, Wawan. Tapi kadang kekuatan itu hanyalah topeng. Di dalamnya aku masih merasa rapuh," ujarnya. Hujan semakin deras dan aku merasa desakan dalam hatiku untuk mengatakan sesuatu hal yang telah lama aku pendam. "Tante, aku ingin jujur. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Aku tidak tahu dari kapan, tapi aku merasa sesuatu yang lebih dalam, bukan sekedar hubungan keluarga." Tante Feby terdiam sejenak, lalu matanya menatap tajam ke arahku. Dalam tatapan itu ada kejujuran yang tak bisa disembunyikan. Ia merasakan hal yang sama, tapi terlalu takut untuk mengungkapkannya. Perbedaan usialah yang menjadi beban dan menghalanginya untuk jujur pada perasaan sendiri. "Wawan, aku juga merasakan itu, tapi kita harus berpikir panjang tentang perbedaan usia kita. Orang-orang mungkin tidak akan mengerti dengan perasaan ini." Di situ aku hanya tersenyum, lalu berkata, "Tante, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang aku tahu, aku peduli padamu, dan aku ingin kita menjalani ini dengan bersama-sama." Perlahan, aku meraih tangan Tante Feby dan menggenggamnya. Tante Feby merasakan kehangatan dari genggaman itu, dan tiba-tiba hatinya terasa tenang. Di bawah hujan yang turun dengan deras, dan di antara dinginnya malam, kami berbagi momen yang begitu intim dan penuh perasaan. Tanpa berkata apa-apa, aku menarik Tante Feby dalam pelukan yang lembut dan penuh kasih sayang. Bukan pelukan yang berlebihan, melainkan pelukan yang penuh dengan rasa ingin melindungi, pelukan yang menyampaikan perasaan lebih baik daripada kata-kata. Tante Feby merasa dadanya berdebar, namun dalam pelukanku beliau menemukan rasa nyaman yang selama ini beliau rindukan. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," bisik Tante Feby dengan suara pelan namun penuh makna. "Kamu membuatku merasa hidup kembali," ujar Tante Feby. Lalu aku pun mengeratkan pelukanku sedikit, merasakan kedekatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan aku pun berkata, "Aku juga, Tante. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa kita. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalaninya bersamamu." Malam itu di bawah derasnya hujan, di dalam pelukan satu sama lain, aku pun mulai memberanikan diri untuk menuntun ke dalam sebuah ruangan kecil yang sedikit gelap. Disitulah apa yang akan kami lakukan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan disitulah kami berdua memulai semuanya. Mata kami bertemu, dan tanpa kata, kami saling mengerti apa yang ada di dalam hati masing-masing. Dengan lembut, aku mendekatkan wajahku ke arah Tante Feby. Sentuhan kecil di pipi Tante Feby membuatnya merasakan getaran yang selama ini kami coba tahan. Di situ, Tante Feby tak menghindar. Justru beliau merasakan sebuah tarikan yang kuat, sebuah kebutuhan untuk lebih dekat. Aku perlahan menyentuh wajahnya. Jariku yang kuat namun lembut ini menyusuri rambut dan leher Tante Feby. Tanpa perlu banyak bicara, kami berdua pun sudah terhanyut dalam perasaan yang sulit dibendung. Hawa panas terasa semakin memenuhi ruangan, seiring dengan jarak yang semakin memudar di antara kami.
Dengan penuh kelembutan, aku meraih tubuh Tante Feby dan membawanya dalam pelukan hangat. Nafas kami semakin cepat, dan perasaan di antara kami pun semakin membara. Di saat itu, kami merasakan keintiman, yang mana dalam sebuah momen di mana perasaan tak hanya terungkap dalam kata-kata, tetapi juga melalui sentuhan yang begitu mendalam. Malam itu menjadi milik kami sepenuhnya. Setiap sentuhan dan kehangatan yang kami bagi adalah ungkapan cinta yang tak terbendung. Sebuah momen penuh hasrat yang dirasakan sepenuh hati. Dalam keheningan malam, tubuh kami menyatu dalam harmoni yang seolah tak ada batasan. Dipenuhi dengan rasa cinta yang membara, namun tetap lembut dan penuh kasih sayang satu sama lain. Setelah semuanya selesai, kami pun bergegas untuk merapikan diri masing-masing, sambil memandang satu sama lain, diiringi senyuman kebahagiaan kami berdua. Aku dan Tante Feby tahu bahwa kami telah melangkah ke babak baru dalam hidup kami, dan kami menyadari bahwa cinta ini mungkin akan menghadapi banyak tantangan. Tapi di saat itu, kami hanya ingin menikmati kebersamaan yang kami miliki saat ini. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan malam dan suara hujan yang mengalir. Tetapi aku tahu, malam itu adalah momen penting dalam hubungan kami. Di satu sisi, aku harus memberitahukan sesuatu yang berat kepada Tante Feby. "Tante," aku mulai dengan suara sedikit bergetar. "Minggu depan aku harus pergi. Perusahaanku mengirimku keluar kota untuk proyek besar. Aku tidak tahu berapa lama. Aku akan di sana mungkin berbulan-bulan." Tante Feby terkejut, meskipun ia berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Kamu mau pergi?" tanyanya dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. Aku pun mengangguk. "Iya tante, ini kesempatan besar untuk karirku, tapi aku tidak tahu bagaimana rasanya meninggalkanmu. Setiap kali aku memikirkan hal itu, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang." Tante Feby tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Wawan, kamu harus pergi. Ini kesempatan besar untukmu, dan aku tidak ingin menghalangi impianmu." Aku pun menatap Tante Feby dalam-dalam, mencoba memahami perasaan di balik senyum lembut itu. Aku merasakan betapa beratnya perpisahan ini, meskipun hanya sementara. Tanpa berkata apa-apa, aku menarik Tante Feby ke dalam pelukan yang erat dan penuh dengan perasaan yang tulus. "Aku akan merindukanmu," bisikku di telinga Tante Feby. Suaraku bergetar oleh emosi yang aku rasakan. "Tapi aku janji, aku akan kembali. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemukan jalan untuk kembali padamu." Tante Feby membalas pelukan itu dengan lembut. Merasakan detak jantungku yang seirama dengan detakannya. "Aku juga akan merindukanmu, Wawan," bisiknya. "Tapi aku percaya kita akan bertemu lagi. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, aku selalu ada di sini menunggu." Kami berdua terdiam membiarkan keheningan malam dan irama air hujan berbicara untuk kami. Hujan masih terus turun, seolah turut merasakan kesedihan yang menyelimuti. Malam itu, setelah beberapa saat, aku perlahan melepaskan pelukanku, namun tetap memegang tangan Tante Feby dengan erat. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya," kataku dengan jujur. "Tapi yang aku tahu, kita akan melewati ini. Jarak tidak akan memisahkan kita. Kamu adalah bagian penting dari hidupku sekarang." Tante Feby tersenyum lembut dan matanya penuh dengan harap. "Kamu juga, Wawan. Jangan khawatirkan aku. Fokuslah pada pekerjaanmu. Kejar impianmu.
Aku akan selalu ada di sini menunggumu kembali. Malam itu berakhir dengan penuh kehangatan. Meski diselimuti perasaan berat karena perpisahan yang akan datang, namun di dalam hati kami berdua ada janji yang tak terucapkan. Janji bahwa cinta kami akan tetap bertahan, meski jarak dan waktu mencoba memisahkan. Keesokan harinya, aku pun berangkat untuk menuju tempat pekerjaanku. Aku meninggalkan kota dengan perasaan campur aduk, antara semangat mengejar impian serta kerinduan yang mulai tumbuh kepada Tante Feby. Namun aku yakin, tak peduli seberapa jauh aku pergi, hatinya akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada wanita yang telah mengubah hidupku. Cinta sejati tidak ditentukan oleh jarak atau waktu. Meski terpisah oleh ruang yang membentang, hati yang saling terhubung akan selalu menemukan jalannya kembali. Dalam setiap perpisahan terselip janji bahwa di suatu hari dan di suatu tempat, dua hati yang saling mencintai akan bertemu lagi dengan cinta yang semakin kuat dan tak tergoyahkan. Terima kasih yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik.